Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ripaldi dari Fakultas Teknologi dan Informatika jurusan Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menceritakan kasus tentang pinjol online ilegal 11 tersangka. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah UIT. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai terkait 11 tersangka. Mereka ini tugasnya desk collector. Mereka kerja di depan meja saja dengan komputer. Mereka menagih kirim kata-kata tidak senonoh, pengancaman dan lain sebagainya. Mereka yang perempuan ini pakai data kirim ancaman ke peminjam. Julpan menuturkan, para tersangka juga mengancam menyebarkan data diri peminjam saat mereka menagih hutangnya. Para tersangka menggunakan kata-kata ancaman kepada nasabah bahwa akan disebarkan data milik nasabah ke seluruh kontak nasabah, yang membuat nasabah takut terkait dengan data dirinya tersebar ke orang lain. Keberhasilan data Subdit Cyber Diskrimsus Polda Metro Jaya terkait dengan pengungkapan kasus ilegal akses dan manipulasi data elektronik terkait dengan pinjaman online atau pinjol yang mana dilakukan dengan pengancaman kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Julpan, Jumat tanggal 27 bulan 5 2022. Julpan mengatakan kasus ini diungkap setelah polisi menerima laporan korban pada Senin tanggal 7 bulan 3 lalu. 4 orang korban pinjol ilegal melapor, yakni Luis Panto, Sriyanti, Aisyah Anjanidi, dan Cindi Nopanda. Dalam kasus ini, polisi menangkap total 11 orang tersangka yang memiliki peran yang berbeda satu sama lainnya. 11 tersangka ini 6 laki-laki dan 5 perempuan, berinisial MIS, IS, TRS, SJN, LP, OT, AR, FIS, T, dan AP. Para tersangka ditangkap di beberapa lokasi terpisah, yakni di Cengkareng, Jakarta Barat, Kalideres, Jakarta Barat, Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka ditangkap di beberapa lokasi dalam operasi yang dilakukan pada 24 Mei sampai 6 April 2022. Julpan menambahkan, total ada 58 aplikasi yang mereka operasikan. Kata Julpan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kominfo untuk menutup semua aplikasi tersebut. Atas kasus tersebut, para tersangka dijerat pasal 27 ayat 4, pasal 45 ayat 4, dan atau pasal 29, pasal 45B, dan atau pasal 32 ayat 2, pasal 46 ayat 2, dan atau pasal 34 ayat 1, pasal 50 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT dengan ancaman paling singkat 4 tahun, paling lama 10 tahun, dan denda pidana paling sedikit 700 juta dan paling banyak 10 miliar rupiah. Perbedaan pinjol legal dan ilegal. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal. Pinjaman online legal adalah pinjaman yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pinjaman ini memiliki aturan yang jelas dan teratur, sehingga memiliki keamanan yang lebih baik. Sementara itu, pinjaman online ilegal adalah pinjaman yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK. Pinjaman ini biasanya memiliki bunga yang lebih tinggi dan kurang terjamin, sehingga memiliki risiko yang lebih besar. Baik, itulah tadi cerita mengenai kasus pinjam online ilegal yang terdapat 11 tersangka, dan teman-teman harus berhati-hati lagi apabila teman-teman ingin melakukan pinjol. Harus memastikan dulu, yaitu pertama, cek di website resmi OJK. Kedua, lihat transparansi bunga. Ketiga, jangan tergiur ajakan-ajakan yang memaksa. Keempat, pastikan rekam jejak digitalnya. Kelima, cek aplikasi atau situsnya. Dan yang terakhir, gunakan identitas
digital. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.